log 144 sama dengan 2. Tentukan nilai A. Untuk yang B ada yang udah nemu belum? Belum. Bapak tambahin satu soal ya. Dua per 3 dikali B log 27 ditambah 2 dikali B log 2 dikurangi B log 3. Bukan X sehingga itu. Ya kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang A. Ya Allah, bawa pakai ini bekas dong. Ya udahlah. Garisin aja ya. Ini tuh tanda. Kalau yang A itu kan yang PQR ya. 4 log 3, 4 log 5, sama 4 log 8. Yang A itu caranya dipisah-pisah kan. 4 log 40 jadi 4 log 5, 4 log 8. Ya, kalau kalian lihat buku catatan. Yang A itu caranya dipisah-pisah. Nah, kalau yang B itu tipe soalnya nggak ada pemisahan PQR kan. Nggak ada. Terus angka lagi. 24, 2 akar 3, 1/9, sama 2 1/4 gitu. Nah, itu berarti bukan dipisah, tapi digabung. Pakai sifat logaritma yang ini nih. Yang 8 sama yang 9. Ya, kalau ditambah jadinya dikali, kalau dikurang jadinya dibagi. Oke, langsung yang B ya. Ya. Iya. Ya. 3 log 24 dikurangi 3 log 2 akar 3 ditambah 2 dikali 3 log 1/9 ditambah 3 log 2 1/4. Nah, sekarang ditambah atau dikurang itu menurut sifatnya kita bisa dikali atau dibagi ya kan. Kalau basisnya sama. Sama-sama A. Nah, sekarang kita lihat basis yang ini. 3 log, 3 log, 3 log, 3 log. Sama semua kan. Jadi jadi ini bisa kalau dikurang dibagi, kalau ditambah dikali. Tapi perhatikan yang ini nih. 2 dikali 3 log 1/9. Di sini ada angka 2-nya. Ya. Kalau ada angka 2-nya, berarti nggak bisa. Harus diapain? Harus dihilangin angka 2-nya. Gimana cara ngilangin angka 2-nya? Jangan dihapus. Gimana kira-kira ngilangin angka 2-nya? Ada 2 cara sebenarnya. Kalau dibagi 2 harus dikali 2 lagi. Kalau dibagi 2 harus dikali 2 lagi. Pokoknya kalau misalnya habis belok kiri harus belok kanan aja gitu. Cara ngilangin 2-nya adalah kayak gini. Ini sebenarnya ide sih. Perlu ide. 2x kalau kayak misalnya yang nomor 1 deh, yang nomor 1. Yang kedua itu jawabannya P plus Q plus 2R. Benar nggak? P plus Q plus 2R. 2R itu dari mana? Lihat baris yang atasnya lagi. 2R itu dari sini kan? Q plus R. Ya nggak? Nah, 2R itu adalah R plus R. Jadi kalau kita punya 2X, kalau mau dipisah, itu bisa jadi X plus X. Benar? X plus X itu 2X. Jadi kalau kita punya 2 dikali 3 log 1/9, jadi apa? 3 log 1/9 tambah 3 log 1/9. Nah, hilangkan angka 2-nya. Nah, itu sebenarnya ini namanya manipulasi aljabar. 3 log 24 berarti kayak gini ya. Dikurangi 3, ini hapus dulu. Ditambah, nah 2 dikali 3 log 1/9 dipecah jadi 3 log 1/9 ditambah 3 log 1/9 ditambah 3 log 2 1/4. Itu kan pecahan campuran. Kalau dibuat jadi pecahan biasa jadi berapa tuh? 2 1/4.
9/4. Tetap 9/4. Nah, udah deh sekarang sudah tidak ada angka yang tanda kutip mengganggu gitu ya. Angka 2 di sini tuh bisa dibilang mengganggu karena ada angka 2-nya jadi nggak bisa dioperasi nih si 2 dikali 3 log 1/9. Caranya dipecah 3 log 1/9, 3 log 1/9. Nah, kalau udah kayak gini bisa kan kayak gitu. Semuanya udah 3 log, kemudian usahakan yang pecahan campuran juga jadi pecahan biasa. Langsung deh. Berarti semuanya 3 log di sini. 3 log 24 dikurangi 2/3. Kalau dikurangi jadinya Bagi. bagi sifat nomor 9 ini ya. Kalau dikurangi jadinya dibagi. Dibagi deh. 2/3. Ditambah 1/9. Kalau ditambah jadinya Kali. kali 1/9 ditambah 1/9 lagi. Kali Kali 1/9. 1/9 lagi Kali ditambah 9/4. 9/4 dikali 9/4. 9/4. Nah, 9/4. kerjain deh ini. 3 log. Ada yang bisa dicoret-coret ya? Yang bisa coret kita coret-coretin. 9 sama 9. Terus berapa lagi? 24 sama 4. 4. 24 dibagi 4. 6. 6. Segini dulu aja. Yang atasnya ini ya. 6 dikali 1 kali 1 kali 1. 6. Dibagi. Ada 2/3 dikali 9. Kayak gitu. Lagi. 6 bagi 2. 3. Terus yang ini nih. 3 sama 9. 3. 3. Di mana 3-nya? Bawah. Di bawah. Berarti ini sama dengan 1/3/3. ya 3 log 1/3/3. 3 yang ini ke depanin ya. 1/3/3 seperti itu. Nanti jadi dihitung-hitung ya. Kalau Bapak sih lebih suka dan Bapak sarankan kalau misalnya ngitung kayak gini nih agak ribet. Kalau misalnya ada yang bisa dicoret-coret ya. Enggak usah 24 kali 9 berapa, 9 kali 9 kali 4 berapa gitu. Angkanya besar banget gitu. Kalau bisa dicoret dari sekarang, coret sekarang kayak gitu. Nah, 3 log 1/3/3. Kira-kira berapa nih? 3/3. 3/3 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat negatif. 3 pangkat negatif? 3 pangkat negatif 1. 1. Negatif 1. Akar 3-nya mana? Nih, coba pelan-pelan ya. 3/3 itu Bapak mau mulai dari 3/3-nya dulu. 3/3 itu 3 pangkat 1 dikali akar 3. Akar 3 itu 3 pangkat berapa? 31/2. Betul. Akar itu 1/2 ya. 1/2. Nah, berarti 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1/2. 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1/2 berapa? Kalau dikali, pangkat itu jadinya Tambah. tambah 1 ditambah 1/2. 3/2 ya. Oh, ternyata 3/3 itu adalah 3 pangkat 3/2. Kok tinta merah? Nah, ke atasin kan? Kita nggak mau seper. Oke? Kita nggak mau seper. Jadi 3 log 3 pangkat min 3/2. Habis itu berarti jawabannya berapa? Pakai sifat yang ini nih. 4. 3. Pakai sifat yang ketiga. Kalau ada pangkat di numerus, dia bisa ke depan. Kalau pangkat di numerus ini ke depan, dia tetap apa dibalik? Ingat nggak? Ingat ya? Oke, coba Bapak kasih lagi sifatnya. Kalau misalnya ada A log B pangkat M, si pangkat M ini bisa ke depan. Ya. Kalau pangkatnya di numerus, kalau ke depan itu
tetap M dikali A log B. Min 3/2 ke depanin. Oh, min 3/2 dikali 3 log 3. Sip. 3 log 3 itu berapa? Kalau basis dan numerus sama, 1. 1. 1. Min 3/2. Ini sifat nomor 1 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 3/2. Seperti itu. Oke. Jadi itu perbedaan A sama B ya. Kalau A itu tipe soal yang jika ini sama dengan P, ini sama dengan Q, ini sama dengan R, nah itu harus dipisah-pisah. Tapi kalau yang B nggak ada jika-jikaan, nggak ada PQR. Langsung aja gitu ya. Kalau PQR kan dipisah-pisah, kalau ini langsung digabung. Nah, lanjut ya. Ada pertanyaan? Yang C. Oh iya. Bapak mau ngasih satu cara lagi nih, yang B. Ini tuh Bapak cuma mau ngasih cara buat ngilangin angka 2-nya doang. Yang B itu kan kita ngilangin angka 2-nya dengan cara ini ya. 2 dikali 3 log 1/9 itu dipisah jadi 3 log 1/9 ditambah 3 log 1/9. Bisa pakai cara lain. Nah, ini kan kebetulan angka 2 itu bilangan bulat dan kecil gitu. Maksudnya cuma 2 gitu. Jadi bisa dipisah. Tapi kalau misalnya nanti kalian nemu angkanya misalnya depannya ini 3/2 atau misalnya 4/3, kan itu repot juga ya, mau dipisah gimana? Kalau 4/3 seperti itu. Jadi ada cara lain. Caranya pakai sifat yang ini nih. A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Oke, Bapak tulis ulang soalnya. Ini cara lain ya. Karena apa ya? Karena sifat logaritma itu lumayan banyak. Ada 9 kurang lebih. Jadi caranya juga banyak. Kalian bisa lewat sifat yang ke-1 gitu ya. Kalian bisa lewat sifat yang kedua, bisa lewat sifat yang ketiga sampai 9. Nah, nanti Bapak juga meriksanya ya bisa lah ya. Insya Allah. Oh, pakai ini. Oh, pakai ini. 2 ya. 2 dikali 3 log 1/9. Ini tergantung kalian ketika lihat soalnya, kepikirannya cara yang kayak gimana gitu. Jadi setiap orang ini bisa beda-beda. Nah, sama dengan kita kan mau ngilangin 2 nih. Ada sifat kayak gini, A log B pangkat M ke depanin, itu M kali A log B. Nah, Bapak mau memanfaatkan sifatnya itu kebalik, dari kiri ke kanan. Kalau misalnya kita punya M dikali A log B, nah, kalau misalnya M ini dianggap tanda kutip mengganggu, nggak bisa ini kan 2 dikali 3 log 1/9. 2 ini mengganggu kan, gara-gara 2 ini, 3 lognya nggak bisa, yang ini tuh nggak bisa dioperasiin karena ada 2 di sini. Nah, kalau misalnya di sini M menurut kan, wah gara-gara M ini nggak bisa dioperasikan nih. Gitu. Nah, M ini bisa dipindah ke belakang. Nah, kalau numerus, kalau pindah ke depan kan tetap sama gitu ya. Ini yang ada di depan, kalau mau dikebelakangin juga tetap A log B pangkat M. Jadi sesuai gitu ya. Kita bisa bolak-balik gitu. M-nya itu bisa bolak-balik. Bisa M-nya ke depanin atau dari depan ke belakangin. Ini sama aja. Jadi ini kayak Bapak pakai dari kiri ke kanan aja gitu. Nah, begitu juga sama ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti ada keperluan misalnya dari M, mau pindahinya ke basis kan kalau pindah ke depan jadi 1/, ya. 1/, gitu dibalik. Maka M kalau mau pindahnya ke A, ini harus jadi pangkat 1/M gitu di A-nya. Seperti itu ya. Nah, paham? Jadi yang C2 ini Bapak pindahin ke belakang. Min 3 log 2/3 ditambah 3 log 1/9 pangkat 2. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Pindahin ke belakang sini. Nah, kan kayak gini juga udah bisa nih.
3 log, 3 log, 3 log, 3 log. Nggak ada apa? Nggak ada angka yang di depan yang mengganggu gitu. Langsung deh ke 3 log 24 dikurangi 2 akar 3 dibagi 2 akar 3 ditambah 1/9 kuadrat dikali 1/9 kuadrat ditambah 9/4 dikali 9/4. Nah, ini sama aja ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Nanti ketemu deh negatif 3/2 gitu. Jadi cara yang lebih enak itu sebenarnya pindahin duanya ke sini. Itu. Dah. Itu cara lainnya. Lanjut, cek. Ada mau tanya-tanya ya? Jika 4 dikali A log 3, oke. Ini, benar nggak ini soalnya? Benar, Pak. Benar. Wah, lumayan juga ya. Oh, Bapak ngerti deh. Kenapa Bapak ngasihnya 3 soal? Karena yang D itu mantap. Oke, nggak usah deh. Tapi nggak apa-apa lah sekarang ya. Soal susah juga ya. Soal susah kerjain lah ya. Jangan dihindari. Widih. 4 dikali A log 3 ditambah 2 dikali A log 2 dikurangi A log 144 sama dengan 2. Tentukan nilai A. A log. Bisa dioperasikan nggak? Nggak bisa. Belum bisa. Kenapa? Ada angka 4 di depan, ada angka 2 di depan. Kalau ini udah aman. Jadi caranya adalah pakai cara Bapak aja ya, yang ini ya. Karena kalau 4 A log 3, berarti dipisah aja Pak. A log 3 tambah A log 3 tambah A log 3, kepanjangan. Ya kan? Kepanjangan. Pindahin aja 4-nya ke belakang. Pindahin 4-nya ke sini. Jadi A log 3 pangkat 4. Itu juga sama. A log 2 pangkat 2 dikurangi A log 144. 144 boleh kalian ubah jadi 12 kuadrat boleh atau enggak juga nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang udah bisa nih A log. Jangan lupa nulis A lognya ya. 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2. Berarti dikali 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 144. Berarti dibagi 144. Sama dengan 2. Dah. 344 dikali 242 dibagi 144. Kayaknya bakal banyak yang dicoret ini. Pasti banyak yang dicoret. 144 itu berapa kali berapa? 2 kali 12. 12 kali 12. Nah, yang 344 sama 242 Bapak pisahin ya. 344 kan? Biar gampang nyoretnya. 2 pangkat itu 2 sama 12. 6. 6. 2 sama 12. 6. 6. Udah pusing. Tulis ulang. A log sisa 3 per 6. Coret lagi ya. 3 sama 6. 2. 3 sama 6. 2. 9. A log. Ya, 3 kali 3 9 per 2 kali 2 4. Berarti A log 9/4 sama dengan 2. Ini kan? Nih, sama dengan 2-nya ya. Sama dengan 2. Oke. Berapakah nilai A? Kalau kita punya A log 9/4 sama dengan 2, kira-kira A-nya berapa? Bapak tulis lagi di sini. Berapa coba? Ingat ini apa? Dasar dari trigonometri yang pertama, trigonometri lagi. Logaritma. Apa? Yang pertemuan yang paling awal banget. Kalau kita punya 2 pangkat 3/2 bukan, Pak? 3/2. Oh, iya betul, 3/2 ya. Gini caranya. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka apa? 2 log 8 sama dengan 3. 3. Nah, yang ini kebalik. Ibaratnya kayak
Kalau kita punya 2 log 8, maka kalau kita punya 2 log 8 sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, A ini posisinya sebagai 2 kan? Ya. A posisinya sebagai 2. Kalian sandingkan ya. Ini sama ini. A log 9/4 sama dengan 2. 2 log 8 sama dengan 3. Kalau 2 log 8 sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu kan? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini apa? A pangkat 2 sama dengan 9/4. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian, gimana nih hitung A-nya? Pokoknya kalau apapun yang terjadi, kalau misalnya kalian agak pusing mengubah logaritma, larilah ke sini ya. Jadi A pangkat 2 sama dengan 9/4. 9/4 itu bilangan kuadrat kan? 9/4 itu 3 kuadrat per 2 kuadrat, kayak gitu. Maka A kuadrat sama dengan 3/2 kuadrat. Coret. Pangkatnya sama, coret ya kan? Maka A sama dengan 3/2. Kayak gitu. Jadi jawaban yang C adalah A sama dengan 3/2. Dah. Ada yang pertanyaan? Oke, tantangan yang luar biasa itu ngubah dari sini ya. A log 9/4 sama dengan 2 ke A pangkat 2 sama dengan 9/4. Itu dari sini. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, kalau kalian sedikit bingung, wah gimana nih? Gitu, ke sini. Dah, Dek. Pelajaran pertama tadi pelajaran apa? IPA 2? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Mana sih yang Dek? Di sini ya. Tentukan X sehingga B log X sama dengan Masya Allah. Belok. Bapak belum ngitung sih, tapi oke lah. Sing penting yakin. B log X sama dengan apa tadi? Ini nggak bisa di copy nggak ya ini ya? Malah kecoret lagi. B log X sama dengan 2/3 B log 27. 2/3-nya ngeganggu tuh. Ya kan? Harus dipindah. 2 dikali B log 2. Ini juga sama. Kalau nggak salah kan? Ditambah 2 dikali B log 2 dikurangi B log 3. Ini yang ditanya B-nya. Apa X-nya? X ya, tentukan X sehingga ini. Berarti yang ditanya X. B maka ditanya. Soalnya nanti B kecoret nih. B log X sama dengan 2/3 dikali B log 27 ditambah 2 dikali B log 2 dikurangi B log 3. Nah ini yang tadi Bapak bilang itu ya, ada contoh soal yang di depannya itu bukan bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat, kalian nggak bisa kan dipecah. Yang 2/3 ini gimana? Nggak bisa. Jadi cara yang paling pas itu dikebelakangin. B log X sama dengan B log 27 pangkat 2/3 gitu ya. Ditambah B log 2 pangkat 2. 2 ini kebelakangin kan? 2 kebelakangin, 2/3 kebelakangin. Min B log 3. Oke. 27 pangkat 2/3. Hitung dulu 27 pangkat 2/3 itu berapa? 27 pangkat 2/3 itu sama kayak gini. 27 pangkat 2 akar pangkat 3 kan? Kerjain aja dulu yang akar pangkat 3-nya. Daripada kita ngerjain 27 dikali 27, itu terlalu besar angkanya. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3. 3. Nah udah kan. Berarti 3 pangkat 2. Berapa? 9. Berarti 27 pangkat 2/3 adalah 9. Kayak gitu ya? Ya. B log 9 ditambah B log 2 pangkat 2. 4. Dikurangi B log 3.
Berarti yang sebelah kanan nih, belok 9 dikali 4 ya. Ditambah belok 4 berarti dikali 4, dikurangi belok 3 berarti dibagi Dibagi 3. Dibagi 3. 3. Sama dengan belok X. Belok X sama dengan belok yang ini 9 bagi 3 3. 2. 3 Ya. 3 kali 4 12. 12. Kalau kayak gini gimana? Belok X sama dengan belok 12. Basisnya sama? Sama. Sama. Coret. Kalau basisnya sama coret, sama halnya kayak eksponen ya. Ya. 2 pangkat X, 2 pangkat 2. Basisnya sama coret. Jadi X sama dengan 2 kayak gitu. Ini juga sama. Kalau basisnya udah sama, coret. Set, set, gitu ya. X sama dengan 12. Ingat, kita bisa mencoret ini kalau misalnya udah belok sama dengan belok. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini nih, biasanya ada aja yang berkesimpulan kayak gini. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, oh lihat ini belok, 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 belok. Udah sama, coret aja semuanya. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Belok itu harus cuma satu gitu. Sebelah kiri ada satu belok, sebelah kanan juga ada satu beloknya. Kalau ini kan masih ada 1, 2, 3, masih ada 3. Belum bisa dicoret. Harus digabungin dulu. Cara ngegabunginnya ya ini. Gitu. Kalau ditambah itu dikali, kalau dikurang dibagi, nanti kan cuma ada satu beloknya. Habis itu baru boleh dicoret. Gitu. Dan tidak ada angka yang mengganggu di depan ya. Kalau ada angka yang mengganggu di depan kan tinggal pindahin lagi aja ke belakangnya. Pindah-pindahin ke belakang. Kayak gitu. Paham ya? Jadi belok itu bisa dicoret. Basis bisa dicoret ketika cuma satu belok aja. Itu tuh mirip kayak gini nih. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat X. Bisa dicoret nggak duanya nih? Belum kan? Gitu. Sebelah sini harus ada, misalnya ini 2X lah gitu. Sebelah sini harus ada diinin dulu biar jadi 1. X plus 3. Yang ini 2 pangkat 2X. Nah ini baru bisa dicoret. Gitu kan? Jadi kalau masih ada 2 atau masih ada 3 misalnya kayak gini. Ini nggak bisa dicoret kan? Harus digabungin dulu baru bisa dicoret. Dah, itu yang D. Udah beres ya? Ada pertanyaan? Sebenarnya yang D ini udah nyerempet ke persamaan. Udah nyerempet ke persamaan logaritma. Oke, Bapak kasih beberapa soal lagi ya. Mulainya gimana ya ini? A, B, C, D. Kita mulai lagi, latihan lagi. Beberapa soal. Nanti Bapak contohin yang A. Kalau ada yang udah tahu, oh ini kayaknya gini, oh itu bagus.
Jangan Pak, kalau mau nyontohin mah yang D. Yang B aja Pak nyontohinnya. Eh, ini minat ya. Ketika minat, beliau sekarang suka ketukar-tukar nih. Nggak usah pakai petunjuk lah ya. Petunjuknya itu gunakan sifat-sifat logaritma. Itu bukan petunjuk ya. Kalau kita ngerjain logaritma ya pasti pakai sifat-sifat logaritma lah, ya kan? Nah, ya. Tadi Bapak yang mau ngasih petunjuk. Gunakan sifat-sifat logaritma. Ya, kalau namanya juga ngerjain logaritma ya pasti sifat-sifat logaritma lah, ya kan? Kok hitunglah X sih? Hitunglah P. X udah keseringan muncul, kasihan. Udah terkenal dia. Yang D kayak gini. Oh, Bapak kasih tahu aja. Yang ini pakai sifat ini ya. Kayaknya nggak usah deh. Kalau dikasih tahu nggak seru. 25 log 542X sama dengan 25 pangkat 6. Oke. Segini aja dulu kali ya. Saja dulu ah. Oh. Nomor 1. Nomor 1 tuh cara ngerjainnya gini. 1A ya, perhatiin ya. Ini buat ngerjain B, C, sama D. 2 log X sama dengan 2. Kalian ngerjainnya kayak gini. 2 log X gitu. Yang ini kita misalin dulu. Yang paling apa? Yang sebelah sini lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain B nih, 9 log, 3 log X. Yang kalian misalin yang 3 log X-nya dulu gitu. Terus kalau misalnya C nih, 3 log, berarti yang kalian misalin itu 3 log X dulu gitu. Segini kalian misalinnya. Ngerti ya? Jadi habis satu logaritma itu, kalian misalin itu. Misalnya 2 log X. Habis satu logaritma nih, berarti kalian harus misalin ini. Misalin apa? P misalnya. Atau huruf lain boleh. Misal P sama dengan 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan 2. Ini bisa jadi 2 log X-nya jadi P. 2 log P sama dengan 2. Kalau 2 log P sama dengan 2, berarti P-nya berapa? 4. 4. Gimana cara taunya? 2 kali 2.
Dua. Ya, 2 pangkat 2 ya. 2 kali 2. Nih Bapak mau ngasih tips lagi. Apa namanya? Gimana cara nyari P? Itu kalian bisa kayak gini nih. 2 itu kan sebenarnya 2 kali 1, ya nggak? 2 itu 2 kali 1 kan? Nah, satu ini bisa jadi kayak gini nih. Karena sebelah sini basisnya berapa ini? 2. Berarti satu yang di sini ini bisa jadi 2 log 2. Kayak gitu. 2 log P sama dengan, nah, 2-nya pindah ke sana. Gitu. 2 lognya coret. 2 log, 2 log. Jadi P sama dengan 2 pangkat 2. P sama dengan 4. Nah, saudara, ya kayak gini kayak relatif lebih mudah. Atau kalau misalnya kalian mau ngafalin, boleh. Kalau mau ngafalin ya. Kalau kita punya ngafalin yang kayak gini nih. 2 log 8 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau di sini kita nyari 8 ya. Kita nyari P, berarti kita nyari 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti P itu adalah 2 pangkat 2. Kayak gitu. Kayak gitu juga boleh. Cuma kalau Bapak sih rekomendasinya kayak gini aja nih. So dengan 2-2-nya kali 1. Satunya diubah jadi 2 log 2. Kenapa milihnya 2 log 2? Karena sebelah kirinya 2 log. Kalau sebelah kirinya 3 log, berarti ini jadi apa? 3 log 3. Kalau sebelah kirinya 5 log, berarti ini bakal jadi 5 log 5. Seperti itu ya. Ngerti? Kebayang nggak? Kebayang ya? Satu contoh lagi deh yang B. Bapak kurang serak nih. 9 log, 3 log X sama dengan 0. Jadi kalian tinggal ngerjain C sama D ya. C sama D-nya Masya Allah banget lagi jadinya. 9 log, 3 log X. Yang mau ngerjain, boleh langsung. Siapa yang mau ngerjain ini? Ada yang mau? Ada yang, aduh, mau sih, tapi gimana ya? Yaudah, Bapak juga, Bapak dulu deh. Misal, berarti apa yang kita misalin? Bareng-bareng ya. Berarti apa yang kita misalin? 3 log X. 3 log X, ya. P sama dengan 3 log X. Berarti ini bakal jadi 5 log P sama dengan 0. Yang pakai hafalan, langsung kan? Kalau bisa, nggak gitu sih. Pokoknya yang udah hafal gitu ya. Kalau 2 log P sama dengan 2, tadi kan udah. P itu 2 pangkat 2, 4. Ini juga bisa kan? Maka P itu adalah basis pangkat ini kan? 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0? 1. Beres. Jadi P sama dengan 1 udah. Lalu kalau misalnya mau pakai cara yang kayak gini nih. 5 log P sama dengan 0 dikali 1. 0 dikali satunya jadiin berapa? 5 log? 5. Kita pilih 5 log 5. Sebelah kirinya karena sebelah kirinya 5 log ya. Nah, habis itu 0-nya pindahin ke atas. Aneh kan ya? Ini mah ya 0 aja. 5 log 5 pangkat 0. 5 log P. Coret 5 lognya. P sama dengan 5 pangkat 0. Nah, sama aja kan? Kalau udah hafal gitu. Lalu kalau misalnya mau pakai proses kayak gini, lumayan. 5 pangkat 0 ya 1. Semua yang pangkat 0 1 ya. Astagfirullahaladzim. Bapak jadi ingat lagi. Ini tuh kita belum beres loh. Kita nyari apa di sini? Nyari X apa nyari P? Nyari X. Nyari X. Jadi kita ketika Bapak balik lagi ke yang A ya. Iya. Balik lagi ke yang A dulu. Nanti baru terusin ke yang B. Yang A kan baru ketemu 4 nih. P-nya 4. Balikin lagi. Tadi P-nya apa? 2 log X. Klasik ya. Suka lupa ngebalikin itu klasik banget. Kalian jangan sampai lupa pokoknya. Berdoa ya, jangan sampai lupa. 2 log X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? 16. 16. Langsung aja ya. Basis pangkat inilah udah.
16. Ini juga sama. P-nya, apa P-nya? 3 log X. Sama dengan 1. Maka X sama dengan basis pangkat ini. Ya. 3 pangkat 1. 3. Udah deh. Jadi yang A jawabannya 16. Yang B jawabannya 3. Seperti itu. Silahkan kalian kerjain yang C dan D. Ada pertanyaan nggak buat yang A sama B? Jadi habis apa? Misalin P, jangan lupa dibalikin ya. Kalau kayak gini salah. Mana ini ada jawabannya lagi di pilihan. Biasanya kayak gitu kan? Jawaban yang belum lengkap juga udah ada di pilihan. 9 log, 3 log. Yang C ya. Kalau yang C berarti kalian misalin dulu 3 log X-nya. Nanti misalin lagi gitu. Pemisalannya 2 kali. Kebayang? Atau Bapak tuntun aja? Bapak cuma ngasih tahu pemisalannya aja ya. Kalian kerjain. 3 log, 3 log, 3 log. X sama dengan 1. Pertama kalian misalin 3 log X-nya sama dengan P. Nanti kan ketika kalian udah nemu P-nya berapa, habis itu kalian misalin lagi 3 log X-nya sama dengan Q misalnya ya. Nanti baru deh nemu X-nya. Jadi pemisalannya 2 kali. Dari sini kalian bakal nemu P-nya berapa. Silahkan kerjain ya. Yang C-nya udah D ya.
Sekarang Bapak juga jadi lebih senang ini ya. Basis pangkat hasil aja lah gitu ya. Ngapain lama-lama kayak gini. Gitu aja ya. Basis pangkat hasil. Basis pangkat hasil. Langsung ketemu. Tapi nanti kalau misalnya soal-soalnya susah gitu ya. Soal-soal ribet, nanti larinya pasti ke sini. Gak apa-apalah, basis pangkat hasil aja dulu. Yang D, Bapak juga belum ngitung yang D, tapi ya tinggal dihitung ya. X log 1 min 3 log 1 per 27 sama dengan 2. X pangkat 2 ya. X pangkat 2 nih. 1 min X pangkat 2. Oh, yang D jadi persamaan kuadrat ya? Persamaan kuadrat. X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat sama dengan 3 X. Pusing. Nanti aja lah bahas. Yang C udah? Ada udah yang C? Udah, Pak. Udah. 1 min 3 log. Oh. Enggak. Oh. Ya. Ada yang udah yang C? Bahas aja apa kalian ini masih mau ngerjain dulu? Gimana kabar kalian, sehat-sehat baik-baik semua ya? Gue mau cerita nih. Tadi pagi tuh ya. Sepedahan ya kan. Pas sepedahan. Bannya pecah dong. Itu sekitar 3-4 kilo lagi dari rumah. Ya udah dorong-dorong sepeda dah. Habis itu baru ingat kan, ya Allah ini hari Rabu ada kebersamaan Walas gitu kan. Berhasil sih jam 7.31 apa? 7.31 udah sampai rumah tuh. Ya kan? Pas mau ini ya, pas lagi tethering kan, kalau Bapak tuh tethering HP di sini lumayan ini lumayan pedalaman, jadi wifi itu nggak nyampe. Pengenalan kampus ITB hari ini jam 1. Kelas 10 nggak wajib, tapi kalau mau datang boleh. Mau datang tinggal buka Zoom doang ya. Lanjut ya. Pas udah jam 7.31 lagi ini ya, udah masuk ke Zoom kebersamaan Walas 10/3. Ini tiba-tiba nge-lag. Habis itu lihat SMS di HP, paket internetnya habis. Parah banget ya. Ya Allah, gitu. Bikin bad mood aja tuh. Kalau bad mood pagi tuh biasanya seharian bad mood mulu, tapi ya enggak lah ya. Kalau ngajar matematika tuh jadi biasa lagi. Jangan lupa iya, Masya Allah. Itu kelas 10, itu tuh kelas 11, kelas 12 wajib. Kelas 10 boleh ikut gitu. Sunnah. Sama kayak kemarin ya. Pengenalan kampus UPI sama apa? Kemarin tuh UPI sama IPB. Iya. Nah, yang C, apa jawabannya yang C? 3,3. Oh, gede banget ya? Iya, 19.548. Oke. Kalau enggak, oke. Bapak izin ke sebentar. Ya, boleh. Kalau pangkatnya terlalu besar, itu enggak usah dihitung. Jadi biarin aja 3 pangkat berapa gitu.
Itu ngitung manual apa ngitung kalkulator? Sama. Salah mama jadi dibalik jadi 27 pangkat 3. Oh, nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu. Beda 27 pangkat 3 sama 3 pangkat 27. Beda. Oke. Nih, apa bedanya? 27 pangkat 3 itu gini ya. Gini dong. Beda kan? Wah, pemisalan 2 kali ya. Yang C jawabannya adalah 3 pangkat 27. Kalau kayak gini kemudian nggak usah dihitung. Biarin aja udah 3 pangkat 27 kayak gitu. Bahkan 5 pangkat 5 aja karena kegedean udah biarin 5 pangkat 5 gitu. Misal ini dulu kan yang dimisalin. 3 log X sama dengan 1. Misalnya 3 log X sama dengan A misalnya ya. Atau P deh, tadi Pak Fajri udah ngasih taunya P, ya udah. 3 log P sama dengan 1. Ini kan jadi P. Yang ini. Maka P sama dengan 3 pangkat 1. 3. P-nya apa? 3 log X sama dengan 3. Ya kan? P-nya itu ini. 3 log X. 3 log X. Nah, karena ada 3 log lagi, misalin lagi. Q misalnya. Sama dengan apa? Ini dong. 3 log X. Maka 3 log Q sama dengan 3. Maka Q sama dengan 1 gitu ya. 3 pangkat 3. Berarti Q sama dengan 27. Q-nya apa? Kita belum ketemu X kan? Baru ketemu P, baru ketemu Q. Nah, sekali lagi nih. Q-nya itu 3 log X. Sama dengan 27. Maka X sama dengan 3 pangkat 27. Masya Allah, besar banget ya. Ini kalau dihitung besar banget. Tapi kalau pakai kalkulator kayaknya masih sanggup kalkulator. Cuma nggak usah. Ini udah biar kayak gini aja. X sama dengan 3 pangkat 27. Udah beres. Ya. Gitu. Sama semua yang C. Kemudian kita ke D. Ke D. Di mana sih? Nah ini. Ada yang udah nemu D? Tiga log 1/27 ini bisa dihitung loh. Ya. 3 log 1/27 ini kita bisa tahu nilainya berapa kan? Iya. Wih, yang nomor 2 juga seru. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalau matematika wajib nanti SPLTV-nya ulangan tanggal 21. Tanggal 22. Ulangan ya.
SPLTV. Satu pertemuan langsung ulangan. Bisa ya? Bisa, Pak. Ulangan nggak ya? Nanti Bapak inilah pertimbangkan lagi. Tapi kalian siap-siap aja ya. Ada kemungkinan tanggal 22 ya matematika wajib kita tuh. Itu ulangan. Ulangannya dari mana? Itu aja PR sama materi kemarin. Itu materi itu udah cuma segitu aja gitu. Bahkan itu bukan materi. Itu tuh eliminasi substitusi itu udah kan. Cuma ini variabelnya lebih banyak aja gitu. Jadi ada kemungkinan ulangan ya. Kalau Bapak bilang ulangan sama Bapak bilang kuis, bebannya sama nggak? Kuis itu sama ulangan mirip, sama aja nilainya mah. Gimana yang D udah? Berapa jawabannya D? 2 bukan, Pak. Oh, 2 apa plus minus 2? Plus minus 2 ya. Plus minus 2. Minus 2 perlu dimasukin nggak sih? Bisa nggak minus 2 dimasukin? Apa pengen yang positif aja? Nggak tahu. Oke. Tapi kalau misalnya secara aljabar plus minus 2 ya. Ini kita lihat. Tapi jawabannya benar yang awal. Jawaban yang benar adalah X sama dengan 2. Yang negatif 2 nggak dimasukin. Kenapa? Kita lihat. Kenapa ya kira-kira? X log 1 min 3 log 1 per 27. Ini kan 1 min 3 log 1 per 27 bisa dihitung. Satu min 3 log 1 per 27 itu apa? 1 per 3 pangkat 3. 3. Kalau 3 pangkat 3-nya dikeatasin, 3 pangkat Negatif 3. Habis itu negatif. Terus kita nemu 3 log 3 nih kan? Kita nemu 3 log 3. Negatif 3-nya ke depanin. Set gitu ya. Negatif 3-nya ke depanin. Jadi 1 min negatif 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Ya 3 log 3 itu 1 kan. Jadi 1 min 3 kali 1 ya min 3 udah. Min kali min plus 1 plus 3, 4. Oke. Kita nemu bahwa 1 min 3 log 1 per 27 itu adalah 4. Berarti ini bisa jadi apa? X log 4 sama dengan 2. Tadi tuh ya, 4 itu sama dengan X pangkat 2, ya kan? Ingat ya? Ya. Ingatlah, 4 itu sama dengan X pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2, gitu kan? Pangkatnya udah sama, coret. Nggak bisa kayak gitu. Astagfirullahaladzim, teori dari mana itu? X pangkat 2 sama dengan 4. Habis itu X kuadrat min 4 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat kan? X kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan kuadrat. 4-nya pindahin ke kiri. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Tadi ada yang salah Bapak berarti. Pas di IPA 1 ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0 berarti faktorin. Apa faktornya? X plus 2, X min 2 gitu ya. Sama dengan 0. Ya kan? Ini tuh faktor sekawan ya. X kuadrat min 4 tuh X plus 2, X min 2. Jadi nanti nemu X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 2. Ada 2. Tapi kita punya syarat apa? Syarat basis dan syarat numerus ya. Nggak ada, Deng. Itu mah pelajaran awal ya. Syarat basis, syarat numerus bilang apa? Basis dan numerusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya A log B sama dengan C.
syarat ya basis numerus harus positif. Ingat nggak awal banget. Kemudian basis nggak boleh 1 ya. Nah, karena basisnya harus positif, X itu posisinya sebagai apa? Basis. Jadi ada syarat X positif. Kalau X-nya mau positif, berarti yang negatif enggak diambil. Jadi jawabannya X sama dengan 2. Seperti itu. Jadi awalnya seperti biasa ya. Kemarin-kemarin juga kita sudah sangat biasa itu. Kita ketemu jawaban, set, nanti kepentok syarat. Kalau kena syarat, buang. Gitu. Nah, itu yang D. Ada yang bertanyain? Yang D. Sebenarnya yang D jauh lebih sederhana dibanding yang C, dibanding yang B gitu. Gara-gara ini aja nih, 1-3 log 1/27 membuat kita berasumsi, wah ribet nih soal gitu. Padahal ya kayak gini, emang ribet ya. Nggak ada pertanyaan? Nomor 2 ya. Yang nomor 2 kayaknya bisa sih kalian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak siapin soal-soal deh, soal-soal logaritma di PDF gitu ya. Banyak soal nanti. Oke, kita bahas soal ini gitu. Sebelum kita ke persamaan logaritma ya. Sebelum ke persamaan logaritma Bapak mau logaritmanya dikuatin dulu. Sebenarnya yang D itu persamaan logaritma gitu. Kalau ngerjain syarat-syarat itu persamaan. Yang D itu udah nyerempet-nyerempet. Gitu. Mana sih? Gini nih, kalau pakai kertas yang tadi kagok. Mana ya? Oh ini nih. Yang 2, hitunglah P jika setengah log P sama dengan 3O sampai F. Sampai F. Bapak misalin 2A awal aja ya. Bapak lupa infoin lagi ke IPA 1. Ada tanggal 22 mau ulangan. SPL TV. Belajarnya kerjain PR. Setengah log P sama dengan 3. Oh, ini lebih gampang gak sih? Kan kalau setengah log P sama dengan 3. Berarti P sama dengan apa? Basis, pangkat, hasil. Langsung ya. Setengah pangkat 3. P sama dengan 1/8. Beres. Dah, itu contohnya. Silahkan kalian kerjain yang lain. Satu lagi. Kalian oke. Jadi kalau yang B kalian bisa ini kan. B itu 4 log 32 sama dengan A. Maka 4 pangkat A gitu ya. Basis pangkat hasil 4 pangkat A sama dengan 32. Kalian hitung. Ini mah kayak udah jadi kayak ini aja. Apa namanya? Persamaan eksponen ya. 4 pangkat A sama dengan 32. Masih ingat? 3. 4 itu 2 pangkat 2. Pangkat A sama dengan 32 itu 2 pangkat 5. Bener ya? 32 itu 2 pangkat 5. Iya. 2 dikali A. 2A. Basisnya udah sama, coret. Berapa? 5/2. Udah deh. Kayak gitu, nomor 2. Jadi kalian tinggal basis pangkat ini, basis pangkat ini sama dengan ini, basis pangkat ini sama dengan ini. Gitu-gitu aja. Terus-terusan ya. Yang C kayak gitu. Berarti 5 pangkat B sama dengan akar 5 kayak gitu ya. Kalau kita lihat nih.
Yang C, oh berarti 5 pangkat P sama dengan akar 5. Yang ini juga sama. Yang D gimana itu? 5 pangkat log C sama dengan, oh kalau yang D mah, ya silahkan kerjain pokoknya. Yang D itu persamaan eksponen aja, 5 pangkat log C. Nih yang D ya. 125 itu 5 pangkat negatif 3. Coret-coret, jadi kan? Itu yang D. Yang E juga sama yang D. Nanti kalian cari C-nya berapa gitu ya. Bapak ganti deh, jangan C. Orang di sini soalnya P ya, berarti 5 log P. Ini 16 pangkat log P. 25 2P. Udah, kalian udah tulis, silahkan tulis ya soal-soal nomor 2. Kemudian kalian silahkan kerjain mandiri deh. Bukan tugas, nggak usah dikumpulin. Karena tugas kemarin juga masih ada ya. Belum pada ngerjain nih. IPA 2 sekitar 50% lagi. Terus tanggal 22 insya Allah ulangan ya. SPL TV. Bapak WA sekarang aja deh di pas 1. Udah ya. Kita sampai 11.20 kan? 8 menit. Apa 8 menit. Kita udahin aja. Mau foto? Ada yang mau foto? Apa nggak usah? Boleh, Oke. Pak. Boleh. Mau foto? Nah ini. Soal BCD dan penyelesaian B. Assalamualaikum. Meralma. Infoin. MTK wajib ulangan. Ulangan ya, MTK wajib ya. Kita langsung ke bab selanjutnya aja. Udah, fotonya udah? Udah, Pak. Sini. Ini juga B nih. Oh, iya benar. Udah? Udah, Pak. Nih, Bapak ada salah di sini tadi. Apa? Tuh, nyoret pangkat. Teori dari mana ini nyoret pangkat? Nggak ada nyoret pangkat itu. Ya, jadi diralat nih. Yang benar itu kayak gini. Kalau kita punya A kuadrat sama dengan 9/4, A kuadrat min 9/4 sama dengan 0, faktorin, A plus 3/2 dikali A min 3/2 ya. Dari sini kita dapat, ini tuh yang C sama kayak yang mana tadi ya? Ini bisa dapat A sama dengan negatif 3/2 atau A sama dengan 3/2. Cuma yang negatif kepentok syarat kan. Kita nggak, apa syaratnya, syarat basis. A itu kan posisinya basis. Di sini basis. Syarat basis itu harus positif. Jadi yang negatif 3/2 nggak kita ambil. Maka jawabannya adalah A sama dengan 3/2. Bukan kayak gini, bukan. Ini salah. Aduh, error banget Bapak ya.
Aduh, coret-coret. Aduh, sembarangan itu ya. Enggak bisa gitu. Ini yang C. Bisa nggak ya C sama D di foto sekaligus? Kekecilan ya? Enggak, Pak. Enggak. Scrollnya mana sih? Allah Akbar. Nah ini C sama D. Salah kelihatan lah ya. Udah? Udah. Kak. Latihan. Udah lagi. Kalau ulangan yang jujur ya, nggak boleh lihat buku, lihat internet, nanya-nanya teman, nggak boleh. Udah. Udah ya? Yang ini? Bisa sekalian nggak nih? Oh, nggak bisa. Udah? Ini. Udah terakhir. Udah ya? Sip. Oke, sekarang Bapak yang mau foto, kalian silahkan ya buka kameranya yang bisa buka kamera atau memberikan emot. Sip. Oke. 1, 2, oke, 1, 2, 3. Oke, dah. Kita tutup, udah ngerti ya? Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat semuanya. Belajar ya sebelum ulangan. Tugasnya kerjain.